Inisiasi, XI, juga sorry, ada yang terlewat ya, sorry sorry. Apa itu yang terlewat? Upper limit iterasinya, dan juga nilai iterasi, misal R ya, R. Stop if sekecil mungkin atau R sudah mencapai angka tertentu. Limit seperti ini ya. Takutnya, konvergennya terlalu lama. Jadi ini yang dinamakan dengan, second method. Oke, kemudian R-nya misal 100 kali iterasi lah. For I in range R, nah kita gunakan X new sama dengan X, oke. Berarti kita punya X new, X now, X previous ya. X now, X previous. X new sama dengan X now dikurangi dengan F, Fx X now dikali dengan X previous dikurangi X now, ini dibagi ya, dibagi dengan Fx X previous dikurangi Fx X now. Untuk X new. Kemudian kita hitung EA-nya. EA sama dengan X new dikurangi X now dibagi X new. Nah, di sini stopnya ya. If ES-nya di sini ya. ES sama dengan 0,01 misalnya. If EA itu ES break seperti itu ya. Sekarang kita simpan X list-nya. Sini X list sama dengan X new and new. Kita coba plot dalam looping ya, bisa atau tidak. Saya lupa pernah coba atau enggak ya. np.array list. Lalu di sini kita plot X now sama dengan X new, kita update X previous sama dengan X now. Kita coba. Oh, nggak bisa ya. Plotnya nggak bisa jalan satu persatu. Sebenarnya bisa, tapi ya butuh waktu untuk tahu itu ya. Oke, jadi ya ini caranya hasil akhirnya. Oke, kalau kayak gitu kita buat yang biasa saja. Kita definisikan menjadi sebuah fungsi.
Gini ya, kita coba X previousnya -1, X now-nya sorry, 0, 1, R-nya 100, ES-nya 0,01. Nah, ini ya hasilnya. Untuk yang metode second. Sebentar ya, saya jadikan array saja. Oke oke oke. Ini hasilnya ya. Kalau kita cek plotnya, seperti tadi plotnya. Sekarang kalau kita coba cek ke dalam fx-nya, fx hasil. Nah, ternyata yang paling akhir ini sudah mendekati 0. Atau mungkin, ya anggap saja sudah mendekati 0 lah, iterasi yang paling akhir ini. Seperti itu. Sebenarnya memang tidak begitu berbeda jauh ya untuk perihal codingan dan juga programnya itu, sama. Kalau mau dibuat segeneral mungkin, ya ya menurut saya ini sudah cukup general seperti itu. Bagaimana bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan Mas Rafka? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup. Oke. Nah, jadi ini untuk yang metode second. Kita tidak usah repot-repot untuk mendapatkan turunannya. Ada beberapa metode numerik itu untuk digunakan dalam menentukan metode-metode machine learning. Salah satunya nanti ada metode klasifikasi, namanya regresi logistik ya. Sudah pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Bentar. Ini false position sudah saya berikan. Nah, di sini ada modified second. Kita tidak perlu Oke, sebentar saya jelaskan ya. Jadi, mungkin ya flashback lagi ke belakang. Jadi kalau kita tahu ya, metode daripada regresi, saudara sudah diajari least square waktu ngitung estimasi regresi? Sudah, Pak. Yang dianalisis regresi ya? Least square kalau nggak salah, Pak. Apa? Least square, Pak. Ya, Bukan least square kan, least least square yang E kuadrat ini ya? Di mana error itu kan kalau kita punya sebuah persamaan regresi, Y sama dengan X beta ditambah dengan error, atau Y sama dengan beta 0 ditambah X1 B1 ditambah error. Di mana
error ini bisa diartikan ke dalam Y min, Y hat. Seperti ini kan. Sehingga ketika kita gunakan metode least square, berarti E sama dengan Y dikurangi beta 0 ditambah X1 beta 1. Ya. Kemudian kita kuadratkan. Karena namanya least square, kuadrat terkecil. Kita kuadratkan lalu kita sama dengan K0 nantinya. Y kuadrat sama dengan Y min beta 0 ditambah X1 beta 1 kuadrat. Singkatnya sampai bentuknya menjadi, karena misalnya kita pertama mencari apa dulu yang ingin kita estimasi, beta 1 atau beta 0 terlebih dahulu. Biasanya urutannya itu yang kita cari terlebih dahulu adalah beta 1-nya. Ya. Jadi nanti kita akan turunkan terhadap apa? Terhadap beta 1. Itu yang namanya least square. Kita turunkan sama dengan kan 0. Sehingga ini akan turunan dari ini tidak mengandung beta 1, maka 0 sama dengan 2 Y dikurangi beta 0 ditambah X1 beta 1 kuadrat X. Turunan daripada X beta 1 sama dengan X. Jadi di sini kita punya 0 sama dengan 2X Y min beta 0 ditambah X beta 1 dan seterusnya. Ini kan sebuah, dan ini sampai ketemulah beta 1 sama dengan berapa. Ini kan sebuah fungsi yang closed form, ya kan? Sebuah fungsi yang closed form di mana solusinya bisa diselesaikan secara unik, antar variabelnya itu dapat dipeceli, dapat dipisah-pisah. Tapi nanti ketika saudara menemukan sebuah fungsi regresi logistik ya, logistik regression yang bentuknya itu seperti ini, biar Python. Nah, bentuknya seperti ini, dia P-nya misalnya 1 per 1 plus E min beta 0 ditambah beta 1 X. Ini tidak akan ketemu bentuk closed form-nya. Ini tidak akan closed form. Maka kita gunakan bantuan, salah satunya itu bisa dari Newton-Raphson atau second method atau bisection ya. Tapi untuk membawa, tapi bukan persamaan ini, tapi persamaan yang lebih dalam lagi. Nanti kalau saudara sudah sampai ke bagian klasifikasi, ini tergantung yang ngajar sih. Kalau saya yang ngajar pasti ini saya jelaskan hal seperti ininya, maksudnya seperti itu. Karena concern-nya ke depan itu nanti bukan perihal bagaimana saudara bisa menggunakan tools-nya atau tidak. Karena kalau kita gunakan tools-nya, coding, Stack Overflow, googling, YouTube itu mudah, tapi paham konsepnya itu ya. Karena konsep itu nggak akan didapatkan atau digantikan oleh mesin. Kalau cuma sekedar use case, menggunakan tools, banyak sekarang robot-robot yang sudah bisa coding ya. Tapi bagaimana cara berpikir kritis, kemudian ada logika, ada melibatkan faktor-faktor kemanusiaan seperti itu yang nggak didapatkan ya dalam proses menjadi seorang data science seperti itu.
Karena guru saya pernah bilang kalau bahwasanya yang nggak bisa digantikan oleh mesin itu ya hal-hal seperti itu, hal-hal yang bersifat humanis. Jadi saudara harus paham konsepnya ini. Ya baik, meskipun analisis numerik ini, mau nggak mau ya didengarkan, diperhatikan lah, tahu minimal cara berpikirnya seperti apa. Karena kalau kita bisa mendapatkan itu, untuk meng-creation itu akan mudah, meng-create ulang, meng-create hal-hal baru, mau ada ide lah seperti itu, cara logical thinking-nya jalan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dipersiapkan ya, minggu depan, kuis, sederhana saja, jadi materinya cuman bisection, kemudian ada habis bisection kemarin apa ya, false position kayaknya, false position, pokoknya dari pertemuan pertama lah. Tapi garis besarnya ya, garis besarnya ini false position, kemudian Newton Raphson, second method, itu. Sama ada beberapa metode-metode yang sederhana, yang kayak simple fixed point, kayak gitu ya, seperti itu. Saya pasti ambil dari buku ini kok, soal-soalnya saya pasti ambil dari buku ini. Jadi ya silakan dipelajari ya, belajar di sini. Kalau yang beruntung ya enak langsung, "Oh iki soalnya sudah pernah baca." Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk kuis besok itu pakai Python ya Pak atau Excel? Boleh. Bebas ya, Bebas ya. Iya. Yang Untuk yang apa filenya tadi mungkin bisa di-share Pak? apa? Jupyter notebook-nya apa yang Oh, tadi? ya ini siapa? Mas Agif ya? Sahat Pak. Saya Oh, Sahat. oke oke. Ya nanti saya share ya. Iya ya, sekarang Baik, ya? terima Oke, kasih Pak. sebentar, saya share sekarang. Mmm, mana grupnya ini? Maaf ya. Kok muncul ya? Saya tuh kalau nyari direktorinya Python ini suka yang ini ya. Tugasnya jangan lupa dikirim ya ke email ya. Kalau dari saya cukup 1 tugas, 1 kuis, 1 ujian, sudah seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan,
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini juga masih batuk-batuk. Mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita sudah bisa kembali lagi luring ya. Saya pinginnya juga seperti itu. Baik, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dan jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Semoga sembuh, Pak. Dibagi dengan X0 dikali 100%. Ya. Sama dengan 0 pas ya. Ini kalau sama dengan 0 pas. Seperti itu. Karena kan masih iterasi pertama. Ya, bisa diatur seperti ini. Atau kalau mau lebih mudah, kita gunakan indeks baru lagi saja. Kita beri nama I sama dengan 0. Seperti ini ya. If I sama dengan 0, pas. Kalau tidak sama dengan 0, kita hitung EA sama dengan X new dikurangi dengan X0 dibagi X new dikali 100%. Nggak usah dikali 100% ya. Kita gunakan ranah 0 sampai 1 saja. EA sama dengan np.abs EA. Jangan lupa diabsolutkan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ya. Jadi kita punya indeks I, kita belum update. I sama dengan I plus 1. Dan selanjutnya X new sama dengan itu, maka X0 akan sama dengan sebentar. X preview sama dengan X0. Saya buat baru lagi saja ya, biar saya nggak bingung. X prev X new sama dengan X prev. Nah, ya seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini ada I untuk menghitung indeksnya, kemudian error yang kita definisikan sangat besar tadi. Kemudian X preview sama dengan X0, while absolute EA, oke, jadi ini nggak perlu saya absolutkan. While absolute EA lebih dari epsilon, lakukan X new sama dengan Fx X previous. Jadi kita punya X new dari X previousnya ya. Kemudian kita hitung I sama dengan 0 apa bukan. Kalau 0 pas karena belum punya EA. Kalau sudah lebih dari, kalau tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke sini. EA sama dengan X new dikurangi X previous ya ini ya. X previous dibagi X new. I sama dengan I plus 1 kita update. Kemudian X previousnya jadi X new karena I-nya sudah jadi I plus 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita return X-nya. Atau saudara ingin lihat bagaimana X itu bergerak, kita bisa simpan dalam list ya. X list. X list.append X new. X list kita save dalam np. X list return X list.
Kita coba ya. Fx negatif 0,5, X 0,5, oke ya, ketemunya cocok, 1 cocok, oke, 2 cocok, oke. Sekarang kita coba SFP 0, epsilonnya kita gunakan 0,01. Hasil. Oke, kita sudah dapat hasil di sini. Nah, saya coba plotkan. Nah, lihat ya. Pergerakannya itu acak, random. Dan kemudian ketika dia converge, saudara tahu ya apa yang dimaksud dengan convergen ya? Convergen itu adalah ketika value sebelumnya, perubahan value yang terjadi itu tidak signifikan ya. Saya jelaskan lagi. Jadi di sini kita bisa cek di sini plot hasilnya atau nilai hasilnya. Dia akan convergen ke angka 0,568. Sekarang kita coba cek di bukunya, apakah akan menghasilkan nilai yang sama. Lima enam delapan empat di sini 5648. Dia ES-nya berapa? Dia nggak menggunakan ES ya. Dia hanya menggunakan 10 iterasi. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau lebih konvergen lagi, kita bisa menurunkan ini, ES-nya ini, misal 0,001 seperti ini ya. Saya turunkan lebih kecil lagi. Oh, cepat sekali ya ini konvergennya ya. Ternyata. Oke, untuk lebih anu lagi coba kita cek itunya juga ya. EA-nya, EA-nya. EA. Kita juga cek apa EA-nya. Oh, ternyata error approx-nya di tahap keberapa ini sudah mencapai 0,00006, teman-teman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Ini 11 juga. Ini typo ini berarti ya. Buku ini 0,564 ini typo ini bukan 0,56. Oh, ini 0,564 ya. Kita lebih banyak satu. Oke. Iya, jadi ini ilustrasi dari sebuah kekonvergenan ya. Jadi pola pikirnya adalah kita menggunakan xi plus 1 itu dari xi ya. Dari fx itu tadi kita masukkan, kita punya x di sini, kita punya fx, kita hitung fx pada tahap ke i, kemudian digunakan untuk tahap, kemudian nilai fx ini kita gunakan ke tahap fxi plus 1. Dan seterusnya seperti ini. Seperti ular tangga begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk metode yang simple fixed point. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk di Python-nya itu, kenapa EA-nya Bapak definisikan dulu sebagai 10? Kenapa nggak langsung masukkan rumusnya saja, Pak? Kita belum punya X new, Mas. Karena di sini syaratnya ya ini. Berarti kalau EA-nya dimasukin angka berapapun juga tidak masalah dong, Pak? Iya, tidak masalah. Makanya baik, sebesar mungkin. Karena kalau sudah masuk perulangan, dia sudah miliknya perulangan, nggak akan kembali lagi ke sini.
Mas Rafka ya. Baik, Pak. Jadi nanti dia diupdate di dalam nilai perulangan ini. Seperti itu. Kalau saya masukkan langsung rumusnya ya Mas Rafka, kita asumsi tidak punya X new ya, dia akan error. Ya, coba ini diurut ya. Kita jalannya program ini. Apakah dia membaca X new? Apakah ada? Kan tidak ada. Bahkan X preview saya deklarasikan setelah EA. Harus kalau mau ini bisa sesuai rumus ya dimasukkan dulu ini X new-nya ada berapa. Tapi kan X new berjalan ketika iterasinya sudah terhitung I sama dengan 0 atau I sama dengan I-nya udah count lah, intinya seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa lebih rapi lagi. Saudara nanti diajari OOP kok. Sudah belum ya? Ini bisa lebih rapi lagi, di mana nilai daripada fx ini akan menjadi sebuah kelas lah intinya. Sebuah kelas, misalnya simple fix point. Jadi tidak fungsi def yang terpisah secara satu persatu seperti ini. Di mana saya hanya membutuhkan beberapa parameter. Nah, di dalam kelas ini masuklah def-devnya ini. Nah, background saya bukan orang computer science, saya juga masih belajar. Kalau tentang OOP, nggak bisa apa ngelontok gitu. Harus lihat-lihat lah. Jadi nanti akan ada sebuah inheritance, pewarisan. Jadi multiform atau banyak bentuknya seperti itu. Jadi hanya dengan menggunakan kelas saja, nggak perlu dengan banyak definisi fungsi seperti ini. Sebenarnya itu bisa dicicil sih belajarnya kayak gitu. Oke, ternyata kita tahu di sini bahwa 0,00006 ya. Coba kita turunkan lagi yang lebih ekstrim ini. Oh, bisa langsung ya. Semuanya. Oh, ini lebih kecil ya. Kita minta ini, mereka menunjukkan hasil lebih kecil lagi. Kita cek. Oh, konvergennya pasti akan menuju di arah situ. Nah, ini yang dinamakan dengan konvergen, teman-teman. Sebagaimanapun kita ubah, pasti nilainya akan sudah konvergen, tidak akan berubah. Bahkan selisihnya akan semakin kecil setiap iterasinya bertambah. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, ini masih pengenalan dari metode yang open method nih, yang simple fixed point iteration. Nah, ini kita bicara tentang kekonvergenan di sini ya. Sebenarnya pokok bahasanya di sini ada di bagian yang sebentar. Kalau yang to graph ini nggak seberapa sih. Kita cari yang sebentar. Nah ini, salah satunya adalah, Newton-Raphson. Tapi kalau dengan Newton-Raphson saudara harus jago matematika, karena di sini kita membutuhkan turunan pertama ya. Jadi, di sini ada materi Newton-Raphson di sini. Oke, sepertinya, supaya enak, saya share screen-nya ya papan tulisnya saja ya, biar nggak pusing. Nanti kalau di Jupyter Notebook, baru Jupyter Notebook-nya saja. Maksudnya
Silakan dibuka juga ya bukunya ya. Nah, di dalam Newton Raphson itu kita membutuhkan sebuah turunan pertama, atau misalnya kita punya fx, kita membutuhkan f aksen x. Jadi misal kita punya fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x dikurangi 3, maka kita butuh f aksen x-nya sama dengan 4x ditambah 4. Misal kita punya fx sama dengan e min x, maka kita juga butuh f aksen x-nya. Apa turunan dari eksponensial? Min e pangkat min x. Jadi ada beberapa sifat-sifat yang harus saudara pelajari ya, atau properties daripada sebuah turunan ya. Saudara bisa lihat di Google dengan kata kunci properties of derivative ya, atau sifat-sifat daripada turunan. Jadi ada turunan parsial, juga ada turunan yang non parsial. Ini coba saya carikan website yang bagus. Nah, ini lengkap ini. Atau saudara bisa langsung buka saja di Wolfram. Itu juga tidak masalah. Kadang saya sendiri juga masih pakai Wolfram kok. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan turunan pertamanya itu tadi, mereka beranggapan bahwa turunan pertama itu tadi merupakan cara yang cepat untuk mendapatkan akar-akarnya. Jadi kalau di gambar figur 6.5 itu ya, saudara bisa lihat di bukunya, figur 6.5, ini saya gambarkan di sini nggak apa. Seperti ini. Kali ini adalah, sorry, kurva fx-nya yang beneran ya, fx. Lalu di sini saya juga punya sebuah kurva f aksen x yang merupakan slope-nya. Nah, saya tarik garis seperti ini, maka dia akan beririsan begini ya. Kalau digambarkan ilustrasinya seperti itu. Ini dinamai dengan slope f aksen x. Saudara ingat istilah slope ini dari mana? Kalau masih ingat analisis regresi ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 plus error ya. Kurvanya bagaimana? Kan seperti ini. Nah, di sini ada beta 0-nya. Ini yang dinamakan dengan atau intercept, sedangkan yang ini dinamakan dengan slope-nya. Kalau saudara masih ingat ya. Nah, kemudian kemudian dengan menggunakan f aksen x ini, nah kita untuk menentukan di mana xi plus satunya atau x berikutnya. Jadi tadi kalau kita gunakan fx-nya saja untuk yang digunakan sebagai xi plus 1 di simple fixed point iteration, untuk di Newton Raphson, xi plus satunya kita gunakan turunannya. Seperti itu. Jadi mereka juga memformulasikan nih di sini nih.
Jadi bagi yang nggak paham setiap rumusnya pun nggak masalah. Jadi di dalam buku itu ditulis bahwasanya f aksen xi akan sama dengan fxi dikurangi 0 dibagi dengan xi dikurangi xi plus 1 ya. Dari persamaan ini kita bisa dapatkan f aksen xi dikali xi min xi plus 1 sama dengan fxi. Seperti ini ya. Maka kita punya xi plus 1 sama dengan fxi dibagi dengan f aksen xi dikurangi atau ditambah ya, sorry. Ini kan nanti jadi, ini jadi dikali negatif, berarti begini ya, kebalik saya. Kita langsung pindah ke ruas kanan ya, yang xi-nya ya. Ini dibagi ke sini. Kemudian ini kurungnya dibuka, ini dipindah ke ruas kanan. Sehingga xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Seperti ini. Sehingga xi plus 1-nya adalah ini. Xi dikurangi fx dibagi dengan turunan pertamanya. Seperti itu. Sekarang kita coba persamaan yang tadi. Ya. Kita coba persamaan yang tadi menggunakan Newton-Raphson. Dengan fx sama dengan e min x min x. Maka f aksen x-nya berapa? E min ex min 1. Ya. Sehingga xi plus 1 sama dengan xi dikurangi e min x min x per e min x min 1. Kita akan iterasikan ini ya. Kita iterasikan ini ke dalam Python-nya. Dan kita gunakan perhitungan true error ya, sama dengan di bukunya ya. Nggak usah, kita gunakan EA saja. Kita gunakan cara yang sama saja lah. Oke, baik, saya stop share screen-nya dulu. Kita copy langsung saja di sini ya. Nah, jadi pertanyaan kan apakah di Python itu ada sebuah fungsi untuk mendapatkan turunan atau integral seperti di MATLAB, ada nggak ya? Kita coba diferensial. Oh, ada SymPy. Kita coba ya pakai SymPy.
Kita coba dulu. Oh, ada ya. Loh. Oh, kita harus simbolkan dulu ini ya. X-nya. Nggak mau ya. Oh, sorry, kurang div-nya ya. Masih nggak mau. Gimana ini contohnya ini di website ini? Ini SP, ini SJM. Sebentar, saya masih penasaran. Kita coba ya. Di PY mungkin nih. Kalau ngikuti contohnya dia sih, apakah bisa? Oh alah, jadi cuman outputnya doang kayak gini, nggak sampai ngitungnya. Berarti kalau kayak gini, eksponensial X. Nggak bisa ya. Oke, kita pakai cara kita saja ya. Newton Raphson. Kita punya fx-nya ini NP eksponensial min x ya ini di sini ya. Kemudian def f aksen x atau mungkin xx lah turunan pertama x value dengan np min np dot eksponensial min x kurangi 1 return value. Kita definisikan sebagai Newton Raphson. X-list-nya sama ya. X-list-nya sama. XI-nya itu berapa ya X-nya sebentar, kita cek di buku. Oke, XI-nya adalah inisiasi ya. Sama persis ya. Hanya perubahannya di bagian X new-nya adalah ini. Di mana X new sama dengan X previous dikurangi ini dibagi dengan fxx X pref-nya ini ya. Nah, perbedaannya hanya di sini saja nih. Oke, kita coba jalankan. NR sama dengan 0,01.
Oh, lebih cepat memang ya. Hanya 3 step dia langsung selesai. Dengan error aproksimasinya ketemu 0,001467. Sangat cepat ya. Gimana? Jadi, kalau di sini saya ilustrasikan, sebentar. Saya pakai cepetan ya? Kalau jelasin. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah untuk sekarang masih bisa. Jadi algoritmanya di sini. Kita buat algoritmanya sederhana saja. 1, inisiasi X0. Ini sama dengan, oke, inisiasi X0 lah. Kemudian tahap kedua, hitung f aksen X dan juga atau mungkin langsung saja ya. Bentar. X0 itu sama dengan XI ya, XI saat itu. Kemudian hitung f aksen X dibagi, sebentar. Ya. Fx dibagi dengan f aksen X. Lalu pada tahap ketiga, hitung XI plus 1 sama dengan XI dikurangi, misalnya ini dinotasikan sebagai D lah ya. XI dikurangi D. Lalu selanjutnya, hitung EA sama dengan XI plus 1 dikurangi XI dibagi dengan XI plus 1 dikali 100% atau tidak, sama saja ya. Kemudian stop if absolute EA kurang dari epsilon. Epsilonnya ini sekecil mungkin. Seperti itu. Silakan kalau mau ditulis dulu, mungkin sambil ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Jadi tahapannya cukup mudah. Yang susah itu nanti di sini. Ketika saudara menemukan sebuah fungsi-fungsi yang rumit seperti ln X, apa? Dx-nya, kita dapat ln X itu apa? Atau mungkin sebuah fungsi rumus-rumus yang parsial ya. Jadi seperti 2x plus per x plus x kuadrat ini apa dx-nya. Yang rumit itu nanti dalam menentukan f aksen x-nya ini saja. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dan benar saja ya teori ini ya. Dia lebih cepat untuk menuju ke konvergen. Karena dengan bantuan f aksen x ini tadi, langsung menurunkan ya. Mempercepat laju iterasinya daripada kita mencarinya itu, kalau yang tanpa turunannya itu tadi kan, mencarinya kan polanya kan kayak dicoba satu persatu seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi yang ingin nulis.
Jadi setelah mempelajari yang Newton-Raphson ini, selanjutnya, ini ada error analisisnya, ini tidak seberapa penting untuk dibahas ya. Dia dibawa sampai ke turunan kedua, tapi kita sudah cukup sebenarnya sudah cukup untuk yang turunan pertama saja. Nah, kemudian di sini ada, second method ya. Jadi sebenarnya metode numerik itu saling menutupi atau saling menyempurnakan. Jadi metode ini kekurangannya apa? Ditutupi oleh metode ini. Jadi Newton-Raphson sendiri itu berdasarkan gambar 6.6 ini, dia mempunyai kekurangan kalau, istilahnya itu konvergennya itu jelek ya, atau dia itu konvergennya itu enggak yang ternyata kalau diteruskan dalam iterasi yang banyak, dia nilainya itu akan bakal turun lagi atau naik lagi, seperti itu. Tapi itu iterasinya banyak dan persamaannya enggak semua persamaan. Ada kasus-kasus tertentu lah, istilahnya seperti itu. Nah, di sini disempurnakan dengan metode secant. Kita masuk ke metode open yang selanjutnya, yaitu secant method. Kalau di dalam secant ini, katanya yang poin nomor 1, setiap hasil itu harus diplot, katanya gitu. Yang kedua, pada tahap akhir komputasi, hasil estimasi akar-akarnya itu yang paling akhir itu harus disubstitusikan ke persamaannya untuk menunjukkan apakah hasilnya mendekati 0. Hal ini memeriksa secara sebagian untuk menghindari konvergen yang terlalu lambat ya. The program should always include an upper limit, jadi harus menggunakan batas atas untuk jumlah iterasinya, karena takutnya nanti ada infinity loop-nya, nggak selesai-selesai seperti itu. Atau berjaga-jaga untuk konvergen yang terlalu lama. Dan the program should alert, program yang kita buat juga harus memperingatkan kemungkinan bahwa f aksen X akan sama dengan 0. Nah, ini yang disempurnakan dari Newton-Raphson salah satunya ya. Jadi, memang ada kemungkinan untuk nilai f aksen X ini, fxx-nya ini atau f aksen X ini bentar. Oh ya, akan sama dengan 0 ketika, fungsi-fungsi tersebut atau persamaan-persamaan tersebut hanya mengandung unsur yang diturunkan itu mungkin nggak ada atau sudah habis, seperti itu. Kayak 4, turunan 4 apa? 0. Kalau 4x turunannya baru 4, seperti itu. Jadi di sini agak lebih ribet ya.
Nah, dia mendefinisikan f aksen X-nya itu hampir mendekati ya. Jadi kalau ada simbol seperti ini itu ekuivalen atau hampir mendekati atau serupa, tapi tidak sama dengan. Istilah kalau bahasa Inggrisnya equivalent. Equivalent dengan fxi min 1 dikurangi fx dibagi dengan xi min 1 min x. Jadi kalau di sini kita punya f aksen x-nya sama dengan fxi min 1, perlu diperhatikan di sini kita menggunakan notasi xi min 1, jadi tidak lagi xi plus 1 ya. Oh, sebentar. Untuk equation 6.6, sebentar ya. Persamaan 6.6. I see. Jadi disubstitusikan di persamaannya Newton-Raphson ya, secant itu tadi ya. Jadi kalau kita tadi punya, persamaan dari Newton-Raphson seperti ini, ya kan? Persamaan dari Newton-Raphson ini warna merah ya, di mana xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen i. Kemudian di dalam secant method kita punya f aksen xi ekuivalen dengan fxi min 1 ya, dikurangi dengan fxi dibagi xi min 1 dikurangi xi. Nah, f aksen x ini ya, kita punya f aksen x ini disubstitusikan ke dalam persamaan dari Newton-Raphson ini. Sehingga jadilah seperti ini. Ya. Sehingga didapatkan xi plus 1 untuk secant, xi dikurangi dengan fxi dibagi fxi min 1 dikurangi fxi dibagi dengan xi min 1 dikurangi xi. Ini akan sama dengan xi dikurangi fxi dikali xi min 1 dikurangi xi dibagi dengan fxi min 1 dikurangi fxi. Ya. Bisa diikuti ya sampai sini ya. Ini adalah untuk mencari xi plus 1-nya dari secant. Dan perlu diperhatikan lagi tadi, di sini terdapat notasi xi min 1. Kalau Python tadi kan, kalau Newton-Raphson tadi kita punya i 0,
1, 2. Kita hanya menggunakan 22, 01, 12, dan seterusnya. Tapi, kalau sudah masuk second ini, kita juga menggunakan I-1. Misal I-nya adalah 1, kita gunakan juga nilai dari I-1, I plus 1. 3 nilai kita substitusikan ke fx-nya. Seperti itu. Sorry. Oh, sama saja ternyata. Tapi di sini dia tidak membutuhkan xi-1. Dia hanya membutuhkan xi saja. Oh, jadi kita hanya membutuhkan 2 nilai ya. Sama saja 3, 3. Jadi untuk memperoleh ini misalnya, kita membutuhkan 2 ini. Sedangkan kalau yang Newton-Raphson untuk memperoleh ini, kita hanya membutuhkan ini. Seperti itu ya. Perbedaannya di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak, masih bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba algoritmanya. Metode second. Di sini katanya tadi harus memperhatikan 6 unsur ini. A plotting routine should be included in the program. Ya, pertama harus diplot. Dihitung fx-nya di perhitungan terakhir. Ada batas atas iterasinya. Kalau f aksen x-nya sama dengan 0 harus diberi peringatan. Agak ribet ini kodenya nanti. Ilustrasi gambarnya dia akan turun seperti ini untuk yang metode second ya. Nah, betul kan? Di sini karena dia membutuhkan I-1 sehingga ada X-1 nih. X-1 ini XI-nya dan iterasi berjalan. Untuk mendapatkan XI plus 1. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama algoritmanya. Nomor 1. Inisiasi. XI-1 dan juga XI. Kemudian yang nomor 2, hitung XI plus 1 sama dengan XI dikurangi, ini ya yang bersamaan ini ya, fxi, xi-1 dikurangi xi per fxi-1 dikurangi fxi. Jadi di dalam second ini kita tidak lagi membutuhkan f aksen x ya. Karena second beranggapan f aksen x itu ekuivalen dengan ini ya. Paham ya? Jadi kita tidak perlu menurunkan lagi susah-susah. Seperti biasa, hitung EA sama dengan XI plus 1 dikurangi XI dibagi XI plus 1 dikali 100%. Stop jika
kurang dari epsilon, sekecil mungkin ya. Seperti itu. Jadi di sini kita hanya ketambahan fxi min 1, tetapi kita tidak perlu lagi menghitung f aksen x-nya. Baik, langsung saja kita buat scratch-nya di notebook ya.